kamu dirikan itu seolah-olah inilah solat yang terakhir yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Dari pernyataan Rasulullah yang singkat ini mengingatkan kita betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Betapa ibadah yang kita persembahkan itu tidak boleh asal-asalan. Betapa ibadah yang kita persembahkan itu tidak boleh main-main. Dan betapa ibadah yang kita kerjakan itu tidak boleh hanya sebatas pelepas dari sebuah kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada kita. Namun yang diminta adalah tatkala mendirikan sebuah ibadah, maka jadikanlah ibadah yang kita dirikan inilah ibadah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqul lahu an tuhmad wa haqqul lahu an tu'bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-awtad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah sibuk dengan aktivitas duniawinya, kita yang berhadir di Jumat ini adalah hamba yang senantiasa terpilih oleh Allah untuk selalu diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan jiwa dan raganya untuk hadir memenuhi undangan Allah, yakninya menunaikan ibadah Jumat. Bermohon kita kepada Allah seraya berdoa, mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, telah datang seorang lelaki datang menghadap kepada Rasulullah seraya menyampaikan, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikanlah saya pengajaran yang ringkas. Yang mana pengajaran yang ringkas itu
Kalau satitiak dilawikan, sakapa digunuangkan, kok siang dijadikan tungke, malam dijadikan suluh, pedoman patang jo pagi. Maka lantas di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 pengajaran kepada sahabat tersebut. Pengajaran tersebut penuh akan hikmah dan penuh akan makna dan membawa kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Pengajaran yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu, "Idza kumta fi salatik fasalli salatan muaddi'." Apabila kamu hendak mendirikan solat, tatkala kamu hendak melaksanakan solat, maka jadikanlah solat yang sedang kamu dirikan itu seolah-olah inilah solat yang terakhir yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Dari pernyataan Rasulullah yang singkat ini mengingatkan kita betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Betapa ibadah yang kita persembahkan itu tidak boleh asal-asalan. Betapa ibadah yang kita persembahkan itu tidak boleh main-main. Dan betapa ibadah yang kita kerjakan itu tidak boleh hanya sebatas pelepas dari sebuah kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada kita. Namun yang diminta adalah tatkala mendirikan sebuah ibadah, maka jadikanlah ibadah yang kita dirikan inilah ibadah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kadangkala bagi kita, dia sudah ribuan kali solat, namun belum juga mengetahui arti penting dari solat yang dia dirikan. Kadang dia sudah ribuan kali ruku, ribuan kali dia sujud, namun dia tidak mengetahui makna dari ruku dan sujud yang dia lakukan. Maka wajar kadang solat yang dia dirikan tidak menjiwai, melekat di hati sanubarinya. Maka mulailah saat ini, bagi yang sering juga dalam meninggalkan solat, mari sempurnakan sedikit demi sedikit. Andai kata sudah menyempurnakan sedikit demi sedikit, maka mulailah untuk memahami apa makna yang dibaca dalam bacaan solat yang kita dirikan tersebut. Andai kata sudah mulai memahami, maka mulai pula lah untuk mentadaburi apa makna dari gerakan solat yang kita lakukan tersebut. Maka ketika itu yang kita lakukan, kita akan mencoba memberikan ibadah yang terbaik yang nantinya kita persembahkan kepada Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pengajaran yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat tersebut. Wala takallam bi kalamin ta'tabiru minhu ghadab. Janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang nantinya menyebabkan kamu meminta maaf pada hari yang akan datang. Di sini Rasulullah sudah mewanti-wanti kita umatnya, pandai-pandailah kita dalam menjaga lisan. Jangan sampai lisan yang sudah disampaikan, yang sudah terucap tersebut menyebabkan kita suatu hari nanti meminta maaf akan kata-kata tersebut. Banyak kita lihat hari ini dan kita dengar, entahkah itu di media sosial, di televisi, entahkah itu dia seorang pejabat, entahkah itu seorang public figure, pemimpin dan sebagainya. Hari ini dia mengatakan ini, beberapa hari setelah itu dia meminta maaf akan kata-kata yang telah dia sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini artinya apa? Teringat kepada pesan Rasulullah ini. Pandai-pandailah kita dalam menjaga lisan. Jangan sampai lisan itu membuat kita meminta maaf akan kata-kata yang sudah diucapkan tersebut. Maka wajar peribahasa menyampaikan, pikir pelita hati. Maka berpikirlah dahulu sebelum menyampaikan. Jangan sampai nanti kita meminta maaf.
Dan begitu pun kalaulah kita lihat kaum muslimin dalam struktur tubuh yang Allah ciptakan dalam diri kita, Allah tempatkan lisan ini pada bahagian tubuh yang paling dalam. Dia dipagar oleh gigi, dikawal oleh pipi. Begitu kuat dan ketatnya penjagaan terhadap lisan itu. Maknanya apa? Mari kita pandai dalam menjaga lisan. Kenapa? Lisan yang baik akan membawa kepada kemaslahatan. Namun, lisan yang buruk akan mendatangkan kepada pertengkaran, kemudaratan, perselisihan di antara kita. Yang ketiga, pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat tersebut. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Janganlah kamu terlalu berharap terhadap apa yang telah dimiliki oleh manusia. Walaupun orang itu kita anggap sahabat dekat kita, teman dekat kita, namun kadangkala yang kita jumpai setelah itu adalah sebuah kekecewaan. Ini seringkali kadang di antara kita beranggapan kami punya karib kerabat seorang pemimpin, kami punya karib kerabat tetangga seorang anggota dewan, kami punya karib kerabat sahabat teman adalah seorang polisi, tentara dan sebagainya. Maka tatkala kami butuh bantuan akan dia, maka besar harapan kami supaya orang tersebut mampu menolong dan membantu kami. Namun yang terjadi adalah kadangkala orang yang sudah berada di atas kadang lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Tatkala kita butuh bantuan akan dia, yang kita jumpai seringkali adalah sebuah kekecewaan. Maka poin ini menekankan adalah jangan terlalu berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Khalik. Jangan pernah terlalu berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Kenapa? Tatkala berharap kepada manusia, yang sering dijumpai adalah sebuah kekecewaan. Namun tatkala berharap kepada Allah, diiringi dengan adanya doa, usaha, ikhtiar, dan ditutup dengan tawakal, maka akan ada jalan keluar, solusi yang Allah bukakan dari berbagai jalan untuk kemudahan akan tujuan yang kita inginkan tersebut. Maka kiranya 3 pengajaran yang disampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mampu hendaknya mempersembahkan ibadah yang terbaik, bukan ibadah yang asal-asalan. Yang kedua, pandai-pandai kita dalam menjaga lisan. Dan yang ketiga, jangan terlalu berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Khalik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات في البر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di waktu Jumat ini ada di antara kami ya Allah yang datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya, sentuh jiwanya. Jangan sampai dia meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali jika Engkau telah mengampunkan dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang ke waktu Jumat ini dengan membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini ya Allah, kecuali jika Engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma ya Allah asdah walana ma yukribu ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah kepada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di Jumat ini ya Allah ada di antara kami yang datang membawa lumuran dosa, yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan solat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai Engkau wafatkan dia ya Allah, kecuali hari ini telah Engkau terima taubatnya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus.